apa ganti-gantian aja. Iya, Ini aja pakai masker. Gimana kok menanggapi kemarin ada informasi ya dari pihak sana? Boleh. Mbak dulu nggak apa-apa. Soal kemarin Mas Eko yang katanya sudah somasi ya. Masih kedua. Sebelumnya terima kasih ya semua sudah hadir di sini. Saya mau meluruskan semua berita-berita yang ada di media ya untuk adanya somasi ini. Sebenarnya saya juga awalnya kaget, bingung, campur aduk karena kan masih terharu. Saya juga masih berduka ya gitu ya untuk Mas Roni baru 100 hari itu sudah ada berita ini. Untuk somasi itu sih saya juga nggak tinggal diam, bukan dengan keluarga dulu ya yang pertama, kakak saya sama keluarga, campur aduk deh rasanya. Tapi di sini saya konsultasikan dengan Pak lawyer saya, nanti biar semuanya bisa dijelaskan dengan luas. Semua sudah saya ceritakan, nanti lebih jelasnya ada yang Kak, menanggapi sebenarnya apa yang terjadi kronologisnya, apakah benar ada persoalan tentang kita perihal kontestasi perihal ujian kontrak kerja itu sendiri, syuting gitu. menanggapi itu sih sebenarnya gini ya, nanti kembali ke semua sudah saya jelaskan gitu ya. Saya juga nggak bisa banyak. Oke, kalau gimana Pak? Ya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat sore. Saya perkenalkan diri juga, saya Mihon Manalu dari kantor hukum Mihon Manalu juga, terkait dengan kuasa daripada klien kita Ibu Mediana. Memang beberapa minggu lalu sudah konsultasi banyak di kita, tapi baru kemarin kita penandatanganan kuasa hukum. Makanya hari ini kita bisa hadir di sini terkait tentang awal mulanya kejadiannya adalah setelah saya pelajari dari berkas yang sudah ada. Ini saya tegaskan kepada kita semua, ini bukan utang piutang. Ini adalah perjanjian bisnis kedua belah pihak. Dan suami klien kita dia bertindak sebagai direktur daripada PT manajemen. Iya. Salah satu manajemen entertainment, dia bertindak sebagai direktur di sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan utang piutang. Jadi kerjasama bisnis sebenarnya. Jadi terkait dengan surat somasi yang sudah dilayangkan 2 kali, itu isinya hampir sama. Yang pertama dan kedua menegaskan bahwa mereka ingin supaya segera keluarga almarhum membayar semua uangnya berkisar 16 juta itu. Tapi kita tegaskan di sini, ini bukan utang piutang yang harus dibayarkan gitu. Jadi perlu kita duduk bersama sebenarnya apa yang terjadi gitu di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya nanti di situ akan kelihatan apa yang menjadi tanggung jawab daripada klien kita. Kalau memang seharusnya harus dibayar, itu juga nanti yang menjadi tanggung jawabnya. Dan klien kita udah siap untuk itu kalau memang itu terbukti memang bagian dari tanggung jawabnya itu. Tapi sekali lagi ini bukan utang piutang dan klien kita bukan wanita prestasi. Itu Bapak Ibu. Dan saya tambahkan di sini, Mas Roni kan dengan saya memang status kita suami istri. Tapi kalau untuk kerjasama atau dia punya bisnis lain, terus dia punya perjanjian dan lain-lain project itu kan saya mengetahui, tapi saya tidak tahu di dalamnya itu seperti apa detailnya. Karena yang saya tahu ya saya mengurus anak saya, ngurus dengan kerjaan saya juga. Dan Mas Roni juga banyak cerita untuk masalah kerjaan tersebut. Karena saya juga kenal dengan Mas Eko, itu kenal baik, dibilang baik gitu ya. Cuma saya juga nggak nyangka nih kalau sampai di somasi dan saya harus bertanggung jawab. Nah,
bukan masalah tidak mau bertanggung jawabnya, tapi paling tidak saya harus tahu dulu nih kenapa saya menghindari dari media kemarin itu, karena saya mau tahu apa sih permasalahannya gitu ya, mengenai kontrak kerja dengan mereka. Makanya saya juga nggak tinggal diam, saya konsultasi dengan lawyer saya. Jadi nanti kita juga akan ada pertemuan, bukan saya menghindari Mas Eko, enggak. Nanti saya akan ketemu dengan beliau, lagi diupayakan ya kan, karena Mas Eko punya kesibukan, saya juga punya kesibukan. Jadi kita semuanya yang baik-baik aja lah gitu. Itu aja sih. Mbak Diana benar nggak sih kemarin sempat Mas Eko bilang itu ada komunikasi ke Mbak Diana tapi mungkin Mbak Diana tidak merespon atau seperti apa? Kita komunikasi waktu masa Roni 40 hari kita masih komunikasi. Belakangan memang intensnya untuk WA atau apa itu saya memang bukan menghindari ya, tapi saya lebih ke diam dulu karena nggak mau juga ambil langkah buru-buru ya gitu. Nanti jadinya saya takutnya kesalahan juga terus ujungnya ribut, saya nggak mau gitu kan, karena kan kita tahu Mas Eko tahu kita juga. Tapi kalau misalnya Mas Eko memang ini mengambil ranah seperti ini, itu haknya dia. Mungkin dia juga mau uang untuk kembali atau gimana, saya juga mempelajari itu. Makanya saya ya udahlah ke kuasa hukum juga. Nanti kita akan ada pertemuan, ada ya nanti kita lihat seperti apa. Karena saya juga harus mendalami dulu nih. Tapi Mbak Diana siap juga ya, akhirnya diminta untuk mengembalikan sejumlah dana gitu kan, yang diminta dari pihak. Pada dasarnya begini Bapak Ibu ya, artinya kita harus mengacu kepada surat perjanjian yang sudah dibuat berkisar 5 tahun lalu. Saya sudah baca sedikit, tapi pada dasarnya kita akan pelajari dulu mendetail nanti apa yang tersirat di dalamnya yang menjadi kewajiban daripada klien kita. Karena perjanjian itu ada dan jelas adanya, itu dibuat 5 tahun lalu waktu suami klien kita ini masih sehat. Tapi setelah itu kan kita juga tahu semua ya, artinya di tahun 2017, 2018 sudah sakit-sakitan terus sampai berakhir 2021 itu meninggal. Jadi kita harus mengacu nanti dari perjanjian itu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kita. Tentunya klien kita akan bertanggung jawab. Bang, tapi kalau menurut hukum surat perjanjian itu kan misalnya perjanjian 2 orang itu meninggal atau kalau memang udah lepas tanggung jawab itu seperti apa sih Bang? Menurut hukum, pandangan hukum apa seperti apa? Justru ini kan terkait dengan posisi dia sebagai direktur ya di dalam perusahaan. Jadi bukan, makanya saya bilang ini ditegaskan ini bukan utang piutang, ini kontrak bisnis gitu ya. Jadi kontrak bisnis itu memang tidak mengikat person. Nah, ini adalah perusahaan yang siapapun di dalam perusahaan itu ya sebaiknya mempertanggungjawabkan semua terkait dengan utang-utang perusahaan itu. Makanya ini yang menjadi harus dipelajari. Maksudnya utang-utang piutang perusahaan Bang? Seperti apa? Kerjasama bisnis sebenarnya. Bukan utang piutang perusahaan? Bukan, kerjasama bisnis di antara mereka. Kerjasama. Jadi gini, bisnis Mas apa? Eko ini kan investor ya ceritanya di situ kan, investor sama pemain juga gitu kan. Yang saya tahu maksudnya memang pernah sih bilang bahwa aku mau ada project sama Mas Eko ya, aku bilang nggak masalah gitu kan. Cuma untuk mendalami itu saya nggak tahu, mendalami kontraknya seperti apa itu udah urusannya Mas Roni dan timnya ya. Saya rasa juga ini bukan Mas Roni aja yang terkait ya, mungkin karena itu pakai nama Rodos Manajemen itu, jadi pasti ada yang lainnya. Ya, itu kita lagi cari. Itu kan nggak bisa buru-buru ya, kita semua perlu proses, bukti juga harus disiapkan dengan matang. Tapi saat ini perusahaannya masih jalan nggak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya sih enggak ya, maksudnya Udah berhenti sejak lama atau seperti apa? Untuk setelah nggak ada ya pelan-pelan saya lepas ya, karena kan yang bisa ngejalani kan hanya Mas. Mbak Diana, apakah memang selama sakit beliau tidak cerita perihal lebih detail permasalahan ini atau cerita tentang adanya kerjasama dengan Mas Eko sendiri? Soalnya aku kan sering ceritanya ke kakakku ke apa, jadi kalau untuk cerita kita cerita,
Tapi kalau untuk yang mendalam yang saya bilang masalah perusahaan, bukan perusahaan sih, lebih ke apa ya, kayak roles manajemennya, kerjasamanya aja antara dia, Mas Eko dan yang lain, bukan Mas Eko aja sih yang kerjasama gitu. Ada beberapa juga yang misalnya kerjasama juga, cuma yang lain tuh berjalan sih bukan. Maksudnya di situ maksudnya kalau project apa gitu dia nggak ngerti, cuman kalau Roni mau apa main sama siapa dia tahu gitu loh, mau ada program apa nih apa sama siapa dia tahu. Tapi kalau untuk ini nanti pembayarannya sekian, Nah, itu terus nilainya kemana itu dia nggak ngerti gitu, nggak paham sih. Karena tidak dilibatkan ya. Ya, karena saya juga nggak mau dilibatin sih, karena kan kita punya dunia juga beda. Maksudnya Mas Tony dengan entertainnya, saya dengan kesibukan dengan anak-anak dan pekerjaan bisnis kecil gitulah. Tapi kita sama-sama saling support, terus sama-sama mengetahui gitu. Tapi Mas Tony pun nggak tahu nih saya ngerjain apa aja di dalam yang saya kerjain itu juga dia nggak tahu. Begitu juga dengan saya nggak tahu. Ketika masalah itu muncul gimana Kak kalian? Ya kaget lah Mbak, siapapun itu kan istri mana sih kalau digituin gak kaget, sedangkan saya baru ditinggal Mas Odi kan 3 bulan lagi menata hati, lagi menata diri untuk benar-benar harus survive dengan anak-anak aku gitu kan. Terus ada berita kayak gini ya anggapannya udah, aduh kan nama keluarga juga nggak baik. Makanya di sini saya mau meluruskan bahwa ini sebenarnya benar yang Bapak bilang tadi, bukan hutang piutang perusahaan apapun, tidak. Karena kerjasama karena kita rekanan, saya hubungannya dengan Mas Eko itu baik gitu. Ya, tapi di balik itu mungkin bisnis mungkin ya, saya juga harus pelajari lebih itu deh di dalam ya Pak ya. Diana. Dari informasi ini dari keluarga besar sendiri ada tanggapan nggak sih Kak? Dari keluarga besar kita ya, begitu tahu somasi ini kita taunya malah dari media ya, malah dari Mas Eko langsung tuh nggak ada gitu. Jadi memang kita kaget ya, apalagi orang tua kita kaget gitu, karena kan kondisinya kan tadi saya kan masih berduka ya, apalagi kan 100 hari juga baru kemarin Sabtu, dia ini lagi mau move on loh gitu loh, lagi mikirin ke depannya sama anaknya gimana nih gitu kan. Ternyata ada berita kayak gini, dia down pastinya kan. Dan yang nggak habis pikir adalah kita sama Mas Eka tuh kan deket banget ya, seperti keluarga gitu, harusnya kan bisa duduk bareng, nggak perlulah lewat media seperti ini gitu ya. Istilahnya pasti dari pihak keluarga kita juga kecewa sih Mbak, itu kecewa banget. Tapi ya udahlah, ini kan namanya apa, hidup ya, harus dijalanin. Kita proses ya udah kita ikutin aja alurnya seperti apa. Tapi sudah menemukan bukti baru kayak Kalau ini beritanya kan termasuk cepet ya. Aku yang ditembak bok, terus aku yang tadinya lagi sibuknya yang ngurusin anak, nata anak segala macam, harus cari bukti kemana, sedangkan semua berkas itu udah aku lipat semua gitu kan untuk udah aku tata. Jadi kan harus kita bongkar lagi, harus ya saya mengetahui ya secara ini aja, secara ya sesuai yang kita jalani gitu. Saya mengetahui, tapi saya tidak tahu kalau saya maksudnya kayak gitu aja, nggak yang lebih mana begitu ya. Saya satu-satunya jalan harus ngeprint keluar masuknya uang itu kemana, itu saya. Dan ngeprint itu kan nggak gampang, kan masalahnya udah nggak ada, harus ada pendukungnya ya, berkas pendukung, surat kematian dan lain-lain, dan kan nggak gampang. Kayaknya ini daripada di media semakin membesar, saya sih yaudah deh, saya baru hari ini saya bisa ngomong panjang dan lebar gitu ya. Kalau untuk hutang piutang itu saya tegaskan nggak ada, setahu saya. Tapi kalau menganggap Mas Eko menganggap itu hutang, ya nanti kita bicarakan. Kapan rencana ketemu Mas Eko? Secepatnya. Ya, kita lagi berupaya menghubungi. Secepatnya saya juga nggak mau berlarut-larut ya, nanti secepatnya mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin bisa ketemu dengan Kalau Mas nanti Eko. kesulitan dengan Mas Eko, mungkin kita melalui kuasanya kita akan mencoba menghubungi. Iya, karena ini kita jadi bentrok nih antara saya sama Mas Eko, jadinya saya juga keselnya ya ampun gitu sampai kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita pasti duduk bareng, mau ketemu sih dalam waktu dekat. Memang tuntutannya berapa Kak? 600 juta. Iya. 600 juta Di sih kurang somasinya di 600 juta segera akan dibayarkan. Kalau nggak Dan dibayar, itu akan dibayar ya Bang? Dan itu akan segera dibayar juga atau Itu dari tadi pihak? kita nanti Dijelaskan. bicarain Mbak untuk apa, utangnya itu berapa saya nggak tahu ya, bisa aja kan
dari sisi sana 600, 1M segala macam bisa aja bebas, tapi kan saya juga harus punya bukti. Iya, harus ada bukti. Itu kan bukan uang yang sedikit ya, 600 juta itu. Sebenarnya kan yang proyek belum selesai kan intinya kan. Proyek yang harusnya berapa episode tapi baru jalan berapa episode ya, 6 episode ya. Itu kan intinya hanya karena proyek belum selesai aja sih. Kalau proyek selesai kan sebenarnya gak ada masalah kan. Proyek apa sih Kak? Proyek Kuliner ya, kuliner terus apa Iya, yang- talk show gitulah, talk Oh, show. Bukan film sih, tapi talk show komedi gitu loh. Kan maksudnya kan waktu itu memang dia bikin sketsa segala macem. Ya itu rencananya sama Mas Eko mau buat itu. Udah sih memang udah berjalan, tapi baru 6 atau berapa gitu. 600 itu kan udah mungkin ada kepake buat diproduksi. Ya, bisa jadi iya, kan, iya. seperti itu. Mungkin Makanya ada kan pengurangan. bisa aja menuntut berapapun bebas. Ya, kayak saya nggak tahu soalnya. Ya itu haknya Mas Eko menuntut berapa. Cuma kan semua kita harus lihat, duduk bareng gitu kan. Bukan saya nggak kooperatif dengan Mas Eko pun, saya kooperatif gitu ya. Apalagi hutang, bisa jadi menganggap itu hutang. Ya segera kita ketemu sih. Mbak Diana, almarhum pernah mengungkapkan nggak sih kalau ini ada proyek ini nominal sekian gitu. Enggak. Dia hanya menjelaskan kan soalnya memang terbuka, tapi terbukanya itu bahwa ini saya main dengan A, B, C gitu ya. Terus saya punya project dengan A, B, C. Itu dia cerita. Tapi kalau untuk kedalamannya saya ada keterlibatan dengan dana sekian, uang itu saya terima sekian, itu enggak ada. Dari Karena kan bukan urusan saya juga. dan dia juga nggak ngerti juga kan diceritain misalnya nanti mau buat produksi sekian di sini nggak mau Paling kan kalau perempuan diceritain produksi sekian ratus ya mal amat kan gitu pasti saya. Jadi lebih baik dia nggak menceritakan itu, tapi dia hanya menceritakan masalah itu, menceritakan oh saya dengan A, B, C. Dan banyak kok yang sama Mas Roni project, maksudnya yang lain teman-temannya banyak dan itu berjalan. Nah makanya ini saya juga bingung nih gitu ya dengan Mas Eko kenapa kayak begini. Mbak Diana, ini kan Mas Eko itu siapa Kak? Kalau boleh tahu, mungkin ada yang lupa. Mas Eko itu yang aku tahu ya, dia rekan bisnisnya Mas Roni. Dia itu apa sih? Oh, Api, Akademi Fantasi. Iya, Api ya. jebolan ajang, iya ajang itulah ya. Ya, setahu pun dangdut bukan sih? Afi ya. nggak boleh nyebutin merek. Oh iya, maaf ya, dikat ya Tit. Oke, Mbak Diana, Mbak Diana, artinya sekarang sudah sebagai single parent sempat dan kepergian Mas Roni sendiri almarhum. Gimana sih sekarang? Sekarang, iya. Nge-hand apa sekarang sendiri nyari nafkah? Ya terasa ya, pastinya terasa banget ya, terasa ya sendirinya tuh yang biasanya kita menanggung bersama gitu kan, udah. Ya tadi biasa kita sama-sama, ini sendiri ya berasa lama beda banget gitu. Dan saya juga harus jadi ayah, jadi ibu juga. Ya Di luar aja. ngobrol aja dulu Mas, nggak apa-apa, aku dengerin.